Ini yang saya tidak mengerti. Kenapa setiap Isra Mi'raj itu kok suratnya selalu Al-Isra ayat 1? Padahal di situ tidak ada cerita Mi'raj. Itu cerita Isra, Lailan. Justru cerita Bani Israel ketika dia sedang berjalan dalam kegelapan. Ada nggak kata Mi'raj di situ? Nggak ada. Kata Mi'raj itu adanya di Quran surat Al-Ma'arij. Bahkan lebih eksplisit lagi, Mi'rajnya Nabi Muhammad diabadikan di Quran surat An-Najm. Cuman silakan ikut peringatan Isra Mi'raj di kota Bandung 100 kali akan mendapatkan ayat yang sama 100 kali. Coba kita buka Quran surat An-Najm dulu. Di Quran surat An-Najm Allah mengatakan begini, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsa sidrati ma yagsa. Ada kata-kata apa di situ? Ada kata-kata apa? Sidratil muntaha. Sering dengar ibu-ibu Sidratil Muntaha? Sering dengar bapak-bapak Sidratil Muntaha? Saya tanya ibu dulu, apa Sidratil Muntaha? Apa Sidratil Muntaha? Ayo, udah jadi panitia Isra Mi'raj berapa kali? Ya? Iya, apa Sidratil Muntaha? Tuh kan bingung. Tidak pernah ada pencerahan. Yang menyedihkan, saya pernah ngasih ceramah di perguruan tinggi yang di situ ada pelajaran bahasa Arab. Saya tanya mahasiswa bahasa Arab, apa Sidratul Muntaha? Mereka jawab langit ketujuh. Padahal sidrah itu bahasa Arab yang sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jadi bahasa Indonesia, sudah jantan bahasa Sunda. Sadar, 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 sadar itu dari bahasa Arab. Sidrah, sin bukan sod. Kalau belajar ilmu nahwu shorab, sod dengan sin bisa berganti, itu namanya iflak. Artinya bisa sama. Sedangkan di Arab adalah sin, sin. Sidratul Muntaha. Al-Muntaha itu artinya penghujung. Al-Muntaha artinya puncak. Jadi Sidratul Muntaha artinya puncak kesadaran. Bukan suatu tempat di sana. Di mana langit? Secara fisik tidak ada yang namanya langit. Kalau di Quran ada kata-kata langit, pasti cerita tentang lapisan-lapisan kesadaran. Makanya Allah menciptakan 7 lapis langit, artinya menciptakan 7 lapis kesadaran. Jadi kesadaran yang paling puncak namanya Sidratul Muntaha, puncaknya kesadaran. Sampai Sidratul Muntaha, Rasulullah mengalami evolusi 8 lapis kesadaran. Makanya di dalam kitab Gaiti karya Imam Al-Dardiri, di situ dikatakan, di langit yang pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit yang kedua bertemu dengan Nabi Yahya. Di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit yang kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam bertemu Nabi Musa. Di langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Di langit yang ke-8 itu yang disebut dengan Sidratul Muntaha. Tapi langit bukan ruang fisik. Kalau Allah ditemui di atas sana, berarti Allah itu menempati ruang. Itu keliru pemahaman. Dia adalah zat yang laisa kamitslihi syai'un, tidak terkungkung oleh konsep ruang dan waktu. Langit pertama ketika naik sampai ke Sidratul Muntaha, dari mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, sampai terus ke atas. Puncak ke-7 Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, 6 Nabi Musa, 7 Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai diperlihatkan bagaimana akhir kehidupan itu. Ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa marah dulu? Untuk apa menyakiti lagi? Perhatikan, lihat bagaimana akhir kehidupan orang-orang yang hidupnya di dunia itu selalu memilih jalan-jalan keburukan. Ini yang suka mengumpat, suka mencela, bikin sok, bergibah. Tuh lihat bagaimana keadaannya saat di neraka itu, sibuk motongin lidahnya. Ini yang berzina, ini yang suka membunuh, ini yang begini.
Ditampakkan kepada Rasulullah SAW. Ini akhir kebaikannya, ini akhir kemuliaannya, ini surga untuk insan beriman, ini amalannya, dan seterusnya. Selain memberikan kekuatan, perjalanan spiritual sesuai dengan wujud kita, sesuai dengan judul yang kita cantumkan di tema kita kali ini. Perjalanan spiritual itu menampilkan ma'rifat dan hakikat dari kehidupan. Ditampilkan pada Rasulullah untuk memberikan kekuatan. Ada masalah, kembali kepada Allah. Selesaikan secara proporsional. Akhir kehidupan orang bermasalah seperti ini. Tapi kamu punya tugas, jangan sampai mereka terus salah. Arahkan kepada yang soleh. Kalau soleh, akhirnya akan begini. Maka berikan bimbingan ini pada umatmu.